Hey ho Laborians! Welcome back to Labos Podcast. It's me again, Nana. How are you today? I hope life's treating you well. Sama seperti sebelum-sebelumnya, di podcast ini kita bakal membahas materi-materi yang telah dibagikan selama seminggu terakhir. Tentunya masih bersama teman saya, Kak Yani. Hai Kak Yani. Hi guys. Gimana kabarnya Kak Yani? Very well. How about you? I'm very well too, thank you. Nah, hari ini apa aja nih Kak yang bakal kita bahas atau diskusikan bersama? Oke, Kak Nana, hari ini kita akan membahas tentang tenses bentuk past dan juga tenses bentuk future. Dua itu saja, Kak. Wah, masih seputar tenses ya Kak? Yap, benar sekali. Oke deh, kita langsung masuk ke pembahasannya aja ya Kak. Dimulai dari simple past tense. Nah, simple past tense ini jadi sebenarnya seperti apa sih Kak? Oke, jadi simple past tense itu adalah bentuk kalimat yang mengindikasikan bahwa sebuah kejadian dimulai dan telah selesai atau berakhir di masa lampau atau masa lalu pada satu waktu tertentu. Nah, fungsinya itu untuk menceritakan kejadian pada masa lalu yang terjadi pada waktu tertentu dan sudah selesai, Kak. Jadi beda ya, kalau yang lalu kan, pekan lalu kita bahas tentang simple present itu bisa untuk kebiasaan, bisa untuk fakta. Nah, kalau simple past tense itu hanya untuk menceritakan kejadian yang sudah selesai saja. Oke, jadi hanya untuk kejadian selesai di masa lalu. Lalu untuk simple past tense ini apakah dibagi menjadi nominal dan verbal juga, Kak? Iya, sama Kak. Jadi sama seperti jenis tenses yang sudah kita bahas, simple past ini juga memiliki bentuk nominal dan verbal. Mungkin langsung saja ya saya jelaskan bentuk nominalnya. Jadi kalimat nominal ini di simple past tense itu sama seperti di simple present tense. Hanya bedanya masalah to be. Kalau to be present tense kan is, am, are. Kalau to be past tense itu ada was dan were. Nah, to be was itu sendiri digunakan untuk subjek she, he, it, dan juga I, nama orang, hewan, atau benda yang bentuknya tunggal. Contohnya seperti she was a dentist 2 years ago. Jadi dulu dia adalah seorang dokter gigi, tapi 2 tahun yang lalu. Nah, untuk to be yang kedua yaitu to be were. To be were ini digunakan untuk subjek they, we, dan you, nama orang, benda atau hewan yang jumlahnya itu jamak. Contohnya, they were late yesterday. Jadi mereka terlambat kemarin. Sama seperti simple present tense, simple past tense ini hanya digunakan bersama dengan adjektif atau bisa berupa profesi. Seperti itu, Kak. Oke. Jadi sebenarnya lumayan mirip ya Kak sama simple present tense yang kita bahas minggu lalu. Ya sama Kak, hanya bedanya konteksnya untuk masa lampau dan masa kini gitu aja. Oke. Lalu gimana dengan simple past tense yang verbal Kak? Oke, jadi kalimat verbal itu sama seperti yang simple present ya Kak, itu ditandai dengan penggunaan verb. Tapi bedanya kalau past tense ini kita menggunakan verb bentuk kedua, tanpa to be tentunya. Nah, verb bentuk kedua itu selalu digunakan untuk menunjukkan waktu lampau atau kegiatan yang dilakukan di masa lalu. Jenis verb sendiri itu ada dua, yaitu regular dan juga irregular. Nah, untuk yang regular verb ini biasanya sangat mudah sekali untuk dibentuk. Kita tinggal menambahkan akhiran d, ed, atau ied di akhir kata kerja yang kita maksudkan. Contohnya, raise menjadi raised, order menjadi ordered, cry menjadi cried. Jadi dari bentuk pertama jika diubah ke bentuk kedua, itu tinggal ditambahkan d, ed, dan ied sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Oke. Nah, kalau yang irregular itu ini sedikit sulit, tidak sulit juga sebenarnya, harus butuh ini pemahaman lebih dalam karena bentuk pertama dan keduanya itu berbeda jauh. Sebagai contoh, ada kata go. Go itu adalah kata kerja bentuk pertama dan jika diubah ke bentuk kedua, dia akan menjadi went. Nah, yang kedua ada make. Make jika diubah ke bentuk kedua menjadi made. Dan juga ada speak jika diubah menjadi spoke. Jadi kalau yang irregular ini sebenarnya harus butuh pembiasaan dan harus sering berlatih gitu Kak. Oke, jadi
butuh lebih banyak membaca dan mungkin menghafal kali ya Kak untuk iya. irregular verb ini. Bener banget. Oke, dengar ya Laborians, perlu berlatih lebih banyak nih kalian supaya bisa menguasai irregular verb ini. Oh iya, Kak Nana juga baru ingat, untuk list irregular verb sebenarnya sudah dirangkum ya di e-book Labo, bisa kalian cek saja di sana. Iya bener banget, tuh ebook bonusnya ya Kak ya kalau join program kita ya kan. Benar banget kayaknya nih. Sip deh. Lalu untuk menyusun atau bentuk-bentuk kalimat dari simple past ini seperti apa, Kak? Ini sebenarnya lebih memudahkan kerja saya ya Kak Nana ya, karena kan kemarin sudah dijelaskan bagaimana cara mengubah dari kalimat positif ke kalimat negatif dan juga ke kalimat interrogatif. Nah, mirip-mirip, sama sebenarnya, hanya bedanya itu di penggunaan to be dan juga auxiliary verb-nya. Oke. Nah, kalau misalnya di kalimat nominal, kita kan pakai to be-nya was sama were. Kalau untuk kalimat negatif, kita tinggal tambahkan kata not setelah was atau were. Jadi misalkan she was not at home yesterday. Terus untuk mengubah ke kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya, tinggal dicomot aja tuh to be-nya diletakkan di awal kalimat. Jadi was she at home yesterday gitu. Nah, kalau yang bentuk verbalnya ini kita auxiliary-nya kita ganti, kan awalnya ada dua tuh, do sama does. Ya, itu untuk present. Do-nya apa aja, does-nya apa aja. Nah, kalau simple past ini lebih mudah, semua subjek itu menggunakan auxiliary did. Wow, gitu. Jadi lebih gampang. Contohnya itu gini, she did not cry yesterday. Jadi dia tidak menangis kemarin. Nah, kalau untuk yang interrogatifnya atau kalimat tanya, tinggal ditaruh di awal. Did she cry yesterday? Begitu Kak Nana. Oh, jadi untuk simple past tense bentuk negatif dan juga tanya ini verbnya kembali ke verb satu lagi ya Kak? Iya benar. Jadi yang kita ubah tuh hanya auxiliary-nya, kalau verbnya itu tetap yang pertama bentuknya. Oke, udah jelas ya Laborians. Kita lanjut ke topik selanjutnya yaitu simple future tense. Nah, kalau tense ini seperti apa Kak penggunaannya? Oke, untuk future tense ini adalah kalimat yang digunakan untuk masa depan. Jadi indikasinya tuh untuk masa depan atau waktu yang akan datang. Penggunaannya itu bisa untuk menyatakan perbuatan atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Nah, kata kerja yang sering digunakan untuk mengindikasikan masa depan itu adalah will dan going to, Kak Nana. Oke, will dan going to. Beda keduanya ini apa Kak antara will dan going to? Oke, nice question. Jadi menurut penjelasan The Native itu going to ini lebih ini ya, lebih mungkin untuk bisa terjadi karena telah direncanakan atau diusahakan beberapa waktu yang sebelumnya. Nah, kalau will itu kemungkinan untuk terjadi itu ada, tapi kecil, atau bisa juga merupakan kata kerja yang digunakan ketika kita ingin melakukan sesuatu yang spontanitas. Misalkan, I am thirsty, I will buy a glass of lemonade, begitu. Oh, oke. Jadi bisa juga berarti disimpulkan going to ini digunakan untuk sebuah rencana. Kalau will digunakan untuk sebuah keputusan. Seperti itu kali ya Kak Yani? Iya, benar banget. Bisa juga sih sebenarnya untuk rencana, tapi yang diputuskan waktu dia berbicara itu tadi. Ya, jadi keputusan yang lebih spontan ya? Iya, spontanitas langsung pada saat itu juga. Oke, jelas banget. Oh, tadi kita belum bahas nominal sama verbalnya ya Kak ya? Oh, jadi simple future tense ini dibagi juga ya Kak menjadi nominal dan verbal? Iya dong, tentu saja. Jadi future tense itu juga ada nominalnya dan juga ada verbalnya. Nah, kalau untuk yang nominal itu biasanya kita pakai be. Jadi bisa will plus be atau going to plus be. Jadi bukan is am are atau was were ya Kak. Yang dipakai adalah be. Contohnya, she is going to be a teacher next year. Dia akan menjadi seorang guru tahun depan. Atau he will be a better person. Dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi untuk future ini bukan pakai is am are, bukan pakai was were, melainkan be, hanya be saja. Oh begitu. Oke,
finally kita ke simple future yang bentuk verbal. Nah, kalau untuk yang bentuk verbal ini seperti apa, Kak? Nah, untuk kalimat verbal ini ditandai dengan penggunaan verb setelah kata will dan juga going to. Nah, verb yang digunakan itu harus selalu bentuk dasar atau verb 1. Perbedaan penggunaan will dan going to kalimat verbal itu bisa dilihat ya di materi yang sudah Laborians miliki. Nah, untuk susunan kalimatnya itu adalah subject plus will plus verb 1 dan juga subject plus to be plus going to plus verb 1. Jadi, kalau yang will itu karena will ini model langsung diikuti oleh kata kerja. Nah, sedangkan yang going to karena bentuknya adalah continuous, seperti yang kita tahu continuous itu harus diikuti atau dibarengi dengan to be. Jadi, sebelum going to itu diberi to be dulu, begitu Kak Nana. Oke, untuk bentuk negatif dan tanya seperti apa, Kak? Oke, jadi bentuk negatif dan tanyanya itu sama Kak ya dengan tenses yang lain. Tinggal tambahkan not. Nah, kalau untuk yang will itu, jadi kita letakkan notnya itu setelah kata will. Jadi will not, contohnya gini, I will not make a cup of tea. Nah, untuk kalimat interrogatifnya itu kita tinggal letakkan will di awal kalimat. Contohnya, will you lend me some money? Begitu. Nah, kalau yang bentuk going to-nya itu, karena kita pakai to be, jadi not-nya itu diletakkan setelah to be. Contohnya, I am not going to go to Bali next month. Nah, untuk kalimat interrogatifnya sama seperti yang continuous, itu kita tinggal letakkan to be di awal, kemudian diikuti oleh going to. Contohnya, are you going to Bali next month? Begitu Kak Nana. Oke, jadi masih sama seperti yang tadi sebenarnya ya, Kak Yani? Ya, bener banget. Siap deh. Sepertinya udah cukup jelas semua yang telah dipaparkan oleh Kak Yani. Semoga podcast kali ini bisa membantu Laborians agar lebih mudah dalam mempelajari tensis-tensis ini ya. Yap. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. See you next time. See you. Bye-bye.